Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Aku Latif. Di video kali ini aku pengen jawab salah satu pertanyaan yang ditanya aku di FB tentang bagaimana caranya supaya kulit wajah kita terbebas dari jerawat dan juga berminyak. Nah, aku nggak terlalu merinciin banyak, terus nggak terlalu garis besar juga apa yang aku jelasin. Jadi sepengetahuan aku aja, senetral ilmu yang ada di otak aku dan yang udah aku pelajari selama ini apa aja. Nah, yang pertama aku pengen bahas tentang jerawat. Aku yakin sih kalian semua juga pernah jerawat gitu, termasuk aku. Tapi kalau misalkan aku pribadi untuk pengalaman jerawat yang kayak parah gitu sampai banyak muncul di sekeliling wajah, alhamdulillah nggak pernah, jangan sampai. Tapi kalau kayak jerawat OTW mau head atau jerawat karena memang aku waktu itu lupa maskeran atau skrapan muka, itu sering banget kejadian. Jadi kayak muncul sedikit-sedikit, aku juga udah panik, gimana nih gue jerawatan segala macam. Terus untuk mengatasi jerawat versi aku, yang pertama, kalau kalian mau wajah kalian tuh terbebas dari jerawat, yang pertama kalian jangan lupa selalu menggunakan pembersih wajah, baik itu cleansing foam, cleansing gel, atau cleansing oil, dan berbagai macam jenis cleansing lainnya. Itu yang sesuai dengan jenis kulit wajah kalian. Misalnya nih kalian jenis kulitnya berminyak, otomatis kalian harusnya mencari facial foam atau pembersih wajah yang memang khusus untuk kulit berminyak. Terus kalau kulit wajah kalian kering, otomatis kalian nyari pembersih wajah atau cleansing foam yang memang berfungsi untuk kulit kering, diperuntukkan untuk kulit kering, supaya nanti hasilnya tuh kulit wajah kalian lebih moist, lebih lembab gitu. Maka kulit wajah kalian kering. Terus kalau kalian yang bingung nih, aduh area T-zone-nya aja yang berminyak gitu, tapi area pipi dan area pipi kalian itu normal-normal aja. Kalau aku pribadi saranin sih kalian lebih tetap membutuhkan si cleansing foam atau pembersih wajah yang memang untuk kulit berminyak, karena pada dasarnya tuh walaupun kulit kita kering gitu, kecuali yang kering banget ya, yang memang kadang kering atau kadang berminyak, itu menurut aku lebih banget dibutuhkan yang untuk perawatan khusus untuk kulit berminyak gitu. Karena kita setiap hari kan debu-debuan gitu, kena kotoran dan lain sebagainya, kita nggak tahu, otomatis kita cari dong cleansing yang berfungsi memang untuk membersihkan debu dan kotoran dan juga untuk menyerap yang pertama. Yang kedua, saran aku kalau misalkan kalian lagi berjerawat, yang berjerawat banget atau hanya cuma titik-titik aja, itu aku saranin sih pakai cleansing foam yang memang diperuntukkan untuk kulit berjerawat. Kalian bisa cari di store skincare atau di store kayak supermarket atau yang lainnya, memang diperuntukkan untuk kulit berjerawat. Dan itu kalau kalian udah gak berjerawat, itu stop dipakai gitu. Jadi jangan gampang untuk jangan selalu bersih supaya jerawat nggak muncul ya. Jangan terus setiap saat pakai cleansing foam yang untuk berjerawat, itu jangan, karena kan kalian nggak tahu kondisi kalian. Mungkin bulan ini kalian jerawat, bulan nanti, bulan depan kan kalian nggak tahu kalau kulit kalian tiba-tiba udah bagus lagi, udah normal lagi. Terus yang kedua, setelah cleansing, aku saranin kalian kalau memang jerawatnya yang cuma tumbuh di titik-titik tertentu aja, itu jangan langsung pakai krim jerawat yang diperuntukkan seluruh muka, itu jangan gitu kan. Karena kalian tahu sendiri nih, yang tumbuh jerawat misalkan cuma di daerah dahi atau di pipi atau di dahi, aku saranin kalian pakai yang spot treatment aja. Jadi kalian cari perawatan jerawat kayak krim gel gitu, tapi diperuntukkan untuk yang spot jerawat aja. Kecuali kalau kalian ada jerawat yang agak menyeluruh gitu di area pipi, terus di area dahi sama dagu kalian muncul kayak jerawat bintik-bintik kecil atau beruntusan, itu nggak apa-apa kalau kalian pakai krim jerawat yang diperuntukkan untuk seluruh wajah.
gitu, lebih aman. Karena aku menghindari kalau misalkan kalian punya jerawatnya cuma dikit aja terus kalian kasih krim jerawatnya ke seluruh wajah, itu menurutku nggak bagus, takutnya nanti bakalan nular gitu, kayak nanti muncul sini muncul lagi di mana-mana gitu. Terus aku saranin kalian untuk menghindari produk yang berbau whitening atau pencerah, karena pada saat berjerawat itu kan otomatis wajah kita sensitif banget ya. Memang diperuntukkan kita mencari perawatan atau skincare yang bertujuan untuk menghilangkan jerawat. Kecuali kalau kalian punya bekas jerawat, itu baru kalian membutuhkan atau mencari skincare yang untuk whitening atau skincare pencerah. Terus setelah itu aku saranin kalian buat pakai sunblock tetap, karena jerawat itu sensitif, apalagi kalau kalian lebih sering di luar, itu kena sinar matahari yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus, nanti bikin jerawat kalian makin merah, makin iritasi. Jadi jangan lupa tetap pakai sunblock. Sunblock ini juga diperuntukkan misalnya untuk yang kulit berminyak, karena kondisi berjerawat kan kadang suka kulit berminyak. Atau sunblock yang biasa kalian gunain juga nggak apa-apa, atau lebih bagus kalau ada sunblock yang memang ada antibakterialnya, memang aman untuk kulit berjerawat, itu lebih bagus kalian gunain gitu. Terus aku juga nyaranin kalian untuk safety atau lebih ke penyadaran diri kalian sendiri, untuk kayak jangan lupa gunain masker, bukan cuma karena lagi COVID-19 kayak gini, tapi aku pribadi pun kadang kalau pergi kemana-mana walaupun naik motor aku suka pakai masker, bukan lebay atau gimana, karena aku takut terlalu banyak debu yang mengkontaminasi wajah, itu bikin kayak kita berjerawat dan lain sebagainya. Tentu aku nggak mau muka aku kayak gitu, makanya saya tetap gunain masker. Dan kalau misalkan kalian gunain masker yang sekali pakai itu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau kalian mau lebih hemat, biasa kalian gunain masker kain, itu juga nggak apa-apa, tapi asal kalian harus ganti masker itu setiap hari. Jadi jangan mentang-mentang masker kain bisa dicuci, gue pakai lah misalkan 3 kali gue pakai atau seminggu gue cuci-cuci, itu jangan. Terus kalian harus sediain tisu di tas kalian sama tisu untuk menyerap minyak. Kalau kalian tahu tuh kayak ada merek yang clean and clear atau merek apapun, pokoknya tisu yang bisa menyerap minyak itu ada di Indomaret, di Alfa, di store-store dekat rumah kalian tuh pasti ada. Itu jangan lupa kalian bawa. Jadi kalau kalian udah di pertengahan hari, misalkan jam 10 atau jam 9 pagi, kalian udah ngerasa kulit kalian berminyak banget nih, kalian langsung tap-tap aja di wajah kalian. Atau kalian mau pakai tisu lagi juga nggak apa-apa gitu, asal si keringat itu sama si berminyak itu setidaknya dikurangin gitu, kadar banyaknya si minyak itu dengan tisu yang untuk menyerap minyak. Terus kalau untuk facial foam yang lagi berjerawat sama yang kulitnya ekstrak berminyak, itu aku saranin untuk cuci muka sehari 3 kali. Jadi pagi pada saat kalian mandi yang sebelum beraktivitas keluar rumah, terus yang biasa kalian pakai facial foam untuk malam hari sebelum tidur atau pas mandi sore, aku juga nyaranin kalian buat pakai facial foam atau cuci muka di siang hari gitu. Jadi untuk memastikan aja, kalau misalkan kalian perempuan otomatis kan siang kadang suka touch-up tuh, jadi jangan asal langsung touch-up, gue kayaknya agak kurang tebal nih bedak gue, langsung gue pakai bedak lagi, tuh jangan, itu malah nanti menimbulkan kuman-kuman yang menumpuk di wajah kalian. Jadi aku saranin buat cuci muka dulu, terus baru nanti kalau misalkan mau touch-up lagi ya apa-apa. Atau cowok-cowok nih yang aku juga kadang suka bingung ya, mungkin kalau cewek itu jerawat karena mungkin dia punya hormon yang kayak mau head atau hormon-hormon yang lainnya lebih sering berjerawat dibandingkan cowok. Tapi kalau cowok yang sering berjerawat itu aku rasa selain dari hormon, aku nggak tahu hormon cowok apa aja, karena menurut aku jorok gitu, karena mereka yang memang males merawat kesehatan kulit wajah mereka untuk para cowok-cowok, atau memang mereka yang tidak tahu step-step skincare buat cowok tuh. Setahu mereka kan perawatan buat cewek ya, buat cowok kadang jarang ada perawatan buat cowok. Tapi padahal skincare itu boleh digunakan, yang namanya produk skincare itu boleh digunakan untuk cewek dan cowok. Kalau kalian tahu, atau kalian yang pernah datang ke toko skincare atau store skincare, kalian pasti dibilangin tuh sama si BA-nya, mbak-mbaknya, kalau skincare itu bisa untuk cewek dan cowok, tergantung dari jenis kulit kalian dan skin concern permasalahan kulit kalian apa.
gitu. Jadi kalau untuk cowok-cowok di tasnya jangan lupa sediain sunscreen, facial foam yang biasa kalian pakai, terus tisu, terus jangan lupa selalu pakai masker, dan maskernya juga jangan masker yang kalep gitu loh, yang dari kayak plastik. Ada kan yang model-model masker cowok banyak tuh yang bergambar-gambar kartun-kartun anime, itu aku saranin jangan ke bawah sama mode, tapi tolong sayang banget, itu malah bikin muka kalian berminyak, karena dia bersifatnya nggak nyerap minyak, bahan-bahan kayak gitu. Jadi dipilih-pilih juga kalau kalian mau menggunakan masker, kira-kira masker yang bisa untuk menyerap keringat supaya nggak jadinya kayak lengket gitu. Terus kalau untuk perawatan kulit berminyak dan berjerawat, tetap seminggu sekali. Kita udah tahu perawatan daily treatment yang tadi aku udah sebutin apa aja. Kita beralih ke perawatan weekly treatment atau perawatan mingguan. Itu untuk seminggu 1-2 kali. Tetap jangan kita lupain untuk menggunakan scrub wajah. Kalau kalian yang nggak tahu scrub, kalau kalian biasa pakai facial foam itu kan butirannya lebih. Nah, mohon maaf guys, tadi ke skip ada tamu. Oh ya, tadi aku lagi bahas tentang scrub. Jadi kalau kalian yang nggak tahu scrub, biasanya kalau di produk skincare atau di produk kayak sederetan sama facial foam, itu biasanya lihat ini suka ada tulisan scrub gitu di packaging depannya. Tapi kalau misalkan kalian bedain antara scrub sama yang facial foam, yang kalian bisa gunain, kalau facial foam itu biasanya dia teksturnya lebih lembut dan nggak ada kayak butiran genjel-genjel. Kalau kalian suka pakai facial foam kan langsung di wajah. Tapi kalau scrub itu dia ada butirannya, dan scrub juga biasanya ada berbagai macam jenis. Ada scrub yang aman digunakan setiap hari, jadi butirannya lebih halus, atau ada scrub yang memang digunakan untuk treatment perawatan mingguan, itu biasanya teksturnya lebih kasar atau butirannya lebih besar. Itu jangan lupa dipakai, digunakan seminggu 1-2 kali. Di scrub aja wajahnya dengan gerakan memutar ke atas, jangan ke bawah, karena itu nanti bisa merusak bukan otot sih, kayak pigmen kulit gitu ya. Kalau yang setahu aku nanti bukannya jadi ke bawah gitu. Jadi tetap scrub gerakan memutar ke atas, itu jangan lupa. Terus yang nanya kenapa sih kita harus pakai scrub gitu, karena scrub itu perawatan yang merawat kulit kita setiap minggu untuk mengangkat debu, kotoran, komedo di wajah, itu si scrub. Terus jangan lupa gunain masker seminggu 1-2 kali, sama kayak scrub. Cara penggunaannya itu kalian olesin aja di wajah kalian, terus didiamkan 10-15 menit, kemudian bilas. Kalian tahu lah masker ya, berbagai macam jenis masker, dari mulai masker suplex, masker topeng, masker yang clay mask, atau masker yang biasa dipakai terus dibilas ya, kayak gitulah. Kalian tahu belum macam masker. Tapi aku mau nyaranin nih buat yang memang kulitnya berminyak banget, terus yang bermasalah banget sama komedo, apalagi di area hidung, di daerah dagu, komedo putih, komedo hitam, segala macam. Aku saranin kalian buat cari masker yang memang diperuntukkan untuk menyerap minyak. Jadi kalau masker kalian tahu kan ini banyak variannya ya, ada yang untuk kulit kering, untuk mencerahkan, melembabkan. Tolong jangan kemakan sama ikan atau produk-produk yang memang ini packagingnya lucu ya, ini warnanya bagus, ini wanginya enak, itu jangan kemakan dari situ. Kalian tetap harus fokus sama kebutuhan kulit kalian. Kulit lo udah minyak, berarti kok pengen kulit lo supaya nggak berminyak, terus pakai perawatan yang memang untuk menghilangkan minyak atau menyerap minyak. Kalian harus ingat insting kalian di situ aja deh. Terus untuk yang punya komedo, jangan lupa di area hidungnya seminggu sekali aja juga nggak apa-apa. Selalu pakai masker yang nospek. Nospek tahu kan kalian, masker yang ditempel, dikasih air dulu hidung kalian, terus ditempel, terus dicabut. Itu kalau nggak masker yang kletek. Jadi kalau kalian pakai kan bisa dibilas mukanya kan kadang dikletek aja gitu cara pakainya. Itu pakai masker kayak gitu untuk menghilangkan komedo kalian, itu lebih aman. Terus untuk peralatan skincare atau yang cewek untuk peralatan make up, aku nggak ada bosen-bosennya buat ngingetin kalian. Handuk, tolong banget handuk badan yang bisa kalian
pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk ngeringin rambut, ngeringin badan, ngeringin kaki segala macam. Tolong dipisahin antara handuk untuk wajah. Kalau kalian males, kalau handuk wajah sama handuk badan pisah berarti dua-duanya gede dong, makan tempat atau yang lain sebagainya, atau ribet juga dong. Kalian bisa pakai sabun. Jangan lupa juga dicucinya 3 hari sekali. Ya bolehlah seminggu sekali, asal jangan kalau kalian melihat handuk kondisinya udah kotor banget, buru-buru dicuci, berarti itu udah banyak bakteri dan kuman yang menempel di handuk kalian. Kenapa aku saranin kalian buat pisah handuk? Karena kita nggak tahu badan kita itu berkuman yang sebelah mana, di mana, banyak apa enggak, nempel apa enggak di handuk kita, terus kita langsung pakai sup ke wajah, itu kalian tahu sendiri resikonya kayak gimana. Aku ingetin terus yang buat cewek yang punya pattern makeup, brush, spons, beauty blender dan lain sebagainya, jangan ada bosan-bosannya buat seminggu sekali dicuci menggunakan cleansing juga, jangan lupa dicuci karena itu udah nempel ke satu lagi berbagai macam warna dicampur-campur, itu juga bisa menyebabkan bakteri yang menempel di wajah kalian. Terus aku mau ingetin kalian juga pola makan, jangan lupa untuk selalu makan sayur, buah-buahan juga untuk kesehatan tubuh kalian, terutama area mata. Aku emang kurang makan sayur jujur, apalagi wortel, mohon maaf aku bisa makan jadi mata aku, terus agak kurang tidur juga, kecapean juga gitu. Terus kalau yang pecinta seafood atau kacang goreng, kalian tahu kan kacang, nah itu juga bisa, aku nggak tahu sih sebenarnya kepastiannya itu bisa menimbulkan jerawatan atau enggak, tapi kalau aku pribadi kalau terlalu banyak makan kacang kayak gitu aku juga makan jerawat. Jadi kalian, aku saranin yang punya permasalahan kayak aku juga tentang kacang, tolong makannya dikontrol aja, jadi jangan terlalu sering cemilan yang banyak kacang gitu. Terus seafood, kalian yang pecinta seafood jangan nanti tiba-tiba kalian alergi, itu kan ada yang di badan ya, tapi kalian juga nggak tahu tiba-tiba habis makan seafood kalian jerawatan, terus kalian mikirnya yang aneh-aneh gitu. Jadi untuk jaga aja tetap pola makannya gitu. Terus sama tangan nih, jangan terlalu kebiasaan, walaupun aku pribadi juga sering kayak gitu, tiba-tiba habis megang apa terus langsung nempelin tangan ke muka gitu, maper dan sebagainya. Jadi juga jangan terlalu sering-sering, kita harus juga dulu. Aku pribadi pengalaman, kalau yang nanya kenapa aku atau yang nggak pernah ngeliat temen aku nih yang dari masih aku sekolah, kalau kalian nonton YouTube ini tanya penasaran kenapa sih Rizky tuh nggak pernah jerawat gitu, atau kalian yang pernah ngeliat muka aku ya begini aja paling kusam gitu kan ya, karena tadi perawatan yang aku gunain yang tadi awal aku bilang ke kalian, aku nggak lupa selalu pakai semua rangkaian skincare itu. Terus produk yang baru aku tahu penting akhir-akhir ini adalah toner. Di video sebelumnya aku udah pernah cerita bahwa tips perawatan tentang kulit wajah. Toner juga ternyata berfungsi banget kita gunakan skin cleansing gitu. Berhubung ini aku hanya membahas tentang tips bebas jerawat dan ini, aku nggak bakalan bahas tentang bagaimana cara membahas kulit wajah, mengencangkan kulit wajah. Aku nggak bakalan bahas itu karena kalau kita bahas tentang berjerawat dan berminyak, otomatis aku lebih fokus ke cleansing, menjaga kebersihan wajah. Tuh kayak gini nih juga nggak boleh nih tiba-tiba, aku kadang kebiasaan kayak gitu guys, mohon maaf. Jadi aku berharap kalian juga bisa mengetahui bagaimana cara perawatan wajah kalian masing-masing. Jadi jangan tiba-tiba kalian datang ke store skincare, ke toko makeup, tiba-tiba mbak ini saya nggak cocok, tiba-tiba mbak-mbaknya disalahin atau produknya disalahin, bahkan toko store juga disalahin. Jangan, jadi kalian harus tahu sendiri ini kulit gua apa, skin concern kebutuhan kulit gua apa. Jadi jangan kemakan brand produk, jangan kemakan harga iklan, influencer dan sebagainya macam. Kalian harus tahu jenis kulit gua ini apa penyakitnya gitu. Terus aku mau kasih tips ke kalian gimana caranya mengetahui alergi atau enggak pada skincare yang kalian mau coba baru. Itu kalian tinggal taruh aja produknya di ujung jari, terus kalian tempelin di belakang telinga sini, terus diamin kira-kira ya beberapa detik atau beberapa menit sambil kalian melakukan produk yang lainnya. Kalau kalian
kalau berasa agak cekut-cekut di sini berarti itu produk nggak cocok. Bukan berarti produk itu nggak bagus atau kandungannya nggak bagus, tapi tipe kulit kita kan sensitifnya macam-macam nih. Kayak kita nih kadang kalau berobat ke dokter pasti ditanya dong sama dokter harus berobat gak atau segala macam. Nah kalau kita ke skincare kan kita nggak mungkin 1:1000 kita ditanya kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu gimana caranya nih produk bagus gak buat kita, cocok nggak buat kita, ada alergi nggak. Kalau kalian merasa cekit-cekit pas kalian tester di belakang telinga sini, berarti ada salah satu kandungan dari skincare itu yang gak cocok di kulit kalian. Dan bukan berarti kandungan itu tinggi yang gak bagus, sebenarnya bukan, tapi memang di kulit kalian itu tidak mau menerima, tidak cocok gitu dengan si jenis kulit kalian. Itu aja sih saranku. Lagi kayak begini aku juga bikin videonya ala kadarnya gini, cuma pakai kebun biasa di rumah. Aku juga nggak pakai make up sama sekali. Lihat, kalian bisa lihat muka aku begini aja seadanya. Aku juga begini aja guys. Kalian harus belajar ya semua, belajar masih kerja. Aku juga dengan kejadian si pandemi corona ini, aku masih bekerja tapi tetap semangat karena kita juga hidup untuk kebutuhan buat ekonomi. Semangat juga yang lagi learning kuliah, jangan patah semangat. Ilmu itu penting, apalagi kalian yang masih bisa benar-benar orang tuanya membiayai kalian. Kalian jangan ikhlas lagi, karena masih banyak di luar sana yang pengen kuliah termasuk aku. Sedikit sedikit lanjut. Terus kalau yang dirawatnya udah parah banget, jangan lupa langsung konsultasi ke dokter. Yang udah kayak parah sampai seluruh wajah membara, merah, merona gitu, jangan dicoba-coba deh. Atau kalian hanya membuang uang kalian aja. Jadi kalian langsung konsultasiin ke dokter aja. Aku juga nggak bisa nyebutin produk apa yang bagus atau yang cocok, karena kalau untuk masalah berminyak aku memang berminyak, tapi yang produk aku pakai ya yang biasa kalian temuin di Alfa, Indomaret itu aku suka pakai salah satu dari produk itu. Aku nggak bisa sebutin produknya karena aku juga nggak di endorse. Terus kalau untuk produk berjerawat aku sama sekali belum pernah pakai, karena aku belum, alhamdulillahnya belum pernah jerawat gitu. Paling kalau jerawat head aku pakai setelah masker biasanya hilang 3 hari OTW head, pas habis head hilang gitu. Jadi aku nggak terlalu kepo banget masalah produk jerawat ini. Oke guys, sekian dari video aku. Sekali share, healthy kalian semua, tetap semangat. Jangan lupa berdoa supaya corona ini segera berakhir. Ini lagi bulan puasa guys. Semoga dilancarkan sampai akhir, sampai pas kita lebaran. Itu kami ya, thank you for kami di video aku. Happiness day selalu bahagia selalu buat kalian semua.